Ini pasti akan menjadi pertempuran yang bergejolak untuk Guts Festi. Saya melihat pedang Qin Yichen di tangannya ganas. Cahaya tombak sangat ganas. Dua tentara abadi seperti harimau. Satu seperti naga. Dan satu lagi luar biasa. Dan 9 penyelesaian agung keabadian dan tubuh berdaging Yuan Che juga tidak diragukan lagi saat ini. Sepasang lengan kera tampak besar tapi tidak canggung. Petinju itu hancur dan hancur seperti angin kencang dan hujan deras. Luar angkasa. Sebenarnya melakukan debut mereka dengan dua tentara Xian. Cakar si Yunlong tajam. Tidak ada benteng yang tidak dapat diatasi. Dan Wu Chang telah mengungkapkan keilahiannya. Berubah menjadi kepompong beracun setinggi 1000 kaki dengan panjang beberapa puluh zang. Ditutupi dengan duri. Dan duri ditutupi dengan rumah-rumah yang dingin dan beracun. Boneka beracun itu ditutupi dengan cangkang dan kalajengking ungu hitam. Ulet. Dan cakar naga membombardirnya. Tetapi juga menyebarkan api. Hanya menyisakan sedikit jejak. Dan saat kabut racun mencapai, bunga anggur tiba-tiba layu. Awan ungu menahan napas. Dan mereka memblokir tubuh mereka dengan kekuatan abadi, tidak meninggalkan pori-pori seperti emas. Tapi kabut racun masih seperti tulang pipi, secara bertahap mengikis kekuatan abadi. Pada saat yang sama, Mei Wuyan memiliki dua duri pendek lagi di tangannya, dan bunga dari batang berduri bermekaran. Itu cerdas dan elegan, tetapi juga bisa menangkap orang. Radian psikis. Tapi cakar serigala Yu Heng juga ganas dan tak tertandingi. Berayun dan memotong, itu sebenarnya merobek tanaman merambat bunga. Dan kelopak langit sedang sekarat, tetapi telah membangkitkan keganasan murid serigalanya. 3 ketiga, apakah kalian pantas bertarung dengan kami? Pada saat ini, banyak mata pembangkit tenaga listrik dipenuhi dengan rumah-rumah mewah, dan mereka secara bertahap mengelilingi kupu-kupu yang cerah dan 10.000 lembah bunga. Tetapi mereka tidak ingin memulai, tetapi melihat ke-6 siluet arogan dengan tampilan yang lucu. HMPH, 3-3, menurutmu kamu bisa bersaing dengan Tuan Yuan Che, jika kamu membantu Lai Mei Wuyan? Anak itu benar-benar delusi. Dia tidak akan berpikir dia telah mengambil inti bunga. Bisakah dia keluar dari sini hidup-hidup hari ini? Konon bocah berambut ungu itu selalu gila. Lihat betapa gilanya dia hari ini. HMPH. Wuyan yang menawan itu juga seorang kutu buku. Dan ketika dia dipetik dengan lembut, inti bunganya bergolak tanpa ditutupi oleh kakaknya. Hari ini Guts Vestige adalah tempat untuk mengubur bunga. Dari perspektif banyak pembangkit tenaga listrik, keseimbangan kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan 3 lawan 3 ini sudah miring. Di alam, rumah terkuat di antara 3 orang Qin Yichen hanyalah Mei Wuyan, tetapi juga sebanding dengan alam terendah di antara 3 orang Yuan Che. Bahkan jika kekuatan pertempuran dua dewa emas tidak biasa, tetapi ingin dibandingkan dengan Yuan Che Wu Chang yang diprovokasi dengan ganas dan tidak lagi bersembunyi, itu tidak cukup untuk ditonton. Pedang menebas, Xian Wei melonjak, menyebabkan rambut telapak tangan Yuan Che patah. Tetapi dengan kekuatan abadi depan telapak tangan yang terakhir untuk memacunya, dia benar-benar menghancurkan pedang. Bajingan kecil. Kamu harus mati hari ini. Ini juga tanah harta karun Feng Shui. Di hadapan ejekan seperti itu, Qin Yichen tersenyum dingin. Dan matanya berkedip, benarkah? Bukankah kamu baru saja menggigit dan menjadi senior? Maka Tuan Muda akan memuaskanmu dan menguburmu di sini. Namun, tampaknya Qin Yichen dan Yuan Che galak. Tetapi sebenarnya Xing Mo Yu Guang sudah memperhatikan Yu Heng. 3-3. Rana Ziyun masih rendah. Dan kekuatan magis artinya tidak banyak. Jika Anda tidak benar-benar mengungkapkan tubuh naga, Anda akan ditunda oleh Wu Chang yang pedas. Kesombongan tubuh berdaging Yuan Che benar-benar membuat Qin Yichen tidak bisa dianggap remeh. 3-3. Sungguh mencemaskan dan banyak variabel. Secara khusus, melihat bahwa 1000 liga kerajaan telah mengepung kupu-kupu dan yang lainnya, Qin Yichen tiba-tiba menatap bintang-bintang. Pedang macan putih terbang menjauh. Dan berubah menjadi cahaya pedang yang akan mencapai hati Yuan Che yang ekstrim dan menusuk. Tanda seru. Namun, meskipun cahaya pedang itu ganas, Yuan Che sama sekali bukan orang yang ada di mana-mana. Dua telapak tangan selaras, seperti dua Yue bersama, yang membuat 8 pihak terkejut. Bajingan kecil, melihat mereka kalah jumlah, apakah kamu siap untuk meninggalkan pedang demi belas kasihan? Namun, ketajaman pedang macan putih masih menyebabkan kekuatan abadi Yuan Che membengkak dan melarutkan dorongan mengerikan dari lengannya. Namun, di celah antara kuda putih ini, Qin Yichen tiba-tiba berbalik. Cahaya tombak di tangannya berubah menjadi mengejutkan. Membasmi senjata naga. Mengaum. Tombak panjang emas seperti api, seperti naga yang menyerang dan membunuh. Badan senjata bersinar terang, dan pola senjata melonjak. Pada saat itu berubah menjadi raungan naga yang marah. Yang lebih menakutkan adalah bahwa di atas naga yang marah yang diubah oleh cahaya tombak, sisik naga itu sebenarnya seperti aslinya, dan bahkan diubah oleh Dao Tingguang. Tingguang meledak 4 kali, dan sangat bergolak. Di kedalaman jiwa seseorang, gemetar tak terbendung, biarkan naga ini muncul, seperti True Dragon sekarang hidup, dan menimbulkan guntur yang menggelegar. Tidak baik,
Tiba-tiba, Yu Heng mengembangkan rasa krisis yang kuat di dalam hatinya, membuatnya berdiri tegak dan panik. Di hadapan cahaya tombak yang berasal dari pembunuhan itu, Yu Heng tidak berani menahan diri. Terburu-buru, dia hanya peduli pada lengannya yang terhuyung-huyung, dan kekuatan abadi melonjak menjadi peri yang ganas. Dan peri itu bergegas keluar, tetapi berubah menjadi Dao Xiantian Youlang, kepala gading serigala, untuk menggigit naga menjadi berkeping-keping. Namun, Qin Yichen sombong lebih dari beberapa kali lebih banyak daripada Perang Dunia I. Saya baru saja melangkah ke Golden Immortal, tapi sekarang itu adalah pembangkit tenaga pencapaian hebat. Dan tembakan ini secara alami lebih arogan daripada saat dipukul dengan keras. Serigala jahat, berani bertaring ke True Dragon? Bang! Cahaya tombak telah berlalu, dan warna merah kemasan sebenarnya tertusuk langsung dari alis serigala. Untuk sementara, serigala yang digigit langit yang menjerit itu terbakar, sedih, dan langsung hancur. Dan kekuatan Qin Yichen tidak berkurang. Cahaya tombak tidak ada benteng yang tidak bisa dikalahkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di bawah lubang, Anda sebenarnya langsung menembus lengan Yu Heng. Setelah beberapa saat, cahaya darah memercik dan serigala melolong. Gigi kertakan Yu Heng, sebuah mahakarya, sebenarnya dihapuskan dengan tangan terlipat, dan Qin Yichen, senjata peri, juga dihentikan. Bila macan putih diblokir oleh Yuan Che, selama senjata peri ini diblokir lagi, anak ini akan mati. Yu Heng ingin mengungkapkan kartu teknik abadi, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba gemetar dan merasa jiwanya akan tercabik-cabik menjadi 1000 keping. Saya melihat bahwa Tingguang melonjak melalui seluruh tubuh Yu Heng, dan dalam sekejap mata, dia masuk ke dalam tubuhnya. Dari penampilan, Yu Heng tidak ada bedanya, tetapi roh spiritual di hatinya pasti terkoyak oleh kekuatan yang menguasai itu. Hancur. Bahkan di antara murid serigala Yu Heng, ada Dao Tingguang yang bergegas dan ingin mematahkan mata mereka. Meskipun Yu Heng dengan putus asa mendesak kekuatan abadi untuk menekan Ting Wei, dia kecewa, dan dengan paksa menahan rasa sakit yang parah dari jiwa yang hancur. Semua ini panjang, tetapi hanya dalam waktu singkat antara cahaya dan batu api. Tapi titik lemah pendek sudah cukup bagi Qin Yichen untuk mengangkat tangannya. Menunjuk ke langit, langit pecah. Pemusnahan besar. Hong lama. Tanda seru. Tanda seru. Langit peninggalan dewa yang menghilang di celah-celah, dan dengan munculnya jari raksasa, itu bergoyang oleh langit dan bumi. Langit yang keruh, bumi yang gelap. Ada kecemerlangan emas dan perunggu yang menyilaukan yang bersinar di jari raksasa itu. Setiap sidik jari seperti menghancurkan pegunungan dari banyak pembangkit tenaga listrik. Satu jari jatuh, seperti 10.000 gunung runtuh. Di depan jari raksasa Optima, Yuan Che, yang baru saja meledakkan bilah harimau putih, ingin membantu, tetapi napasnya tersendat dan dia sepertinya tersedak. Dan di sini dalam sekejap, pancaran dari Optimus Finjas telah menyelimuti langit dan bumi di atas kepala Yu Heng.